Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Tentu sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita terlahir di permukaan bumi ini, kita harus akui bahwa satu-satunya zat yang maha tunggal, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak terlepas dari yang namanya salah dan khilaf. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Oleh karena itu, sebagai hamba yang sejati, hamba yang terbaik, apabila ia pernah melakukan kesalahan, maka segera ia memperbaiki dirinya. Hamba yang tidak tahu diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sang pencipta, apabila dia telah melakukan dosa, dia melakukan salah, mereka sama sekali tidak pernah merasa bahwa dirinya berdosa dan bersalah. Ini salah satu hamba yang tidak tahu diri. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Imam Al-Ghazali menceritakan kepada muridnya. Apa yang diceritakan Imam Al-Ghazali? Bahwa terdapat suatu kampung, di dalam kampung itu banyak orang solehnya, banyak ahli ibadah di dalam kampung itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan amalan-amalan yang dilakukan di para penduduk di kampung itu sama dengan amalan para nabi. Mereka gemar melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Mereka gemar melaksanakan sholat duha, puasa Senin Kamis, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran setiap malam terdengarkan di kampung itu, jamaah. Akan tetapi apa kata Imam Al-Ghazali? Allah turunkan bencana dan menghancurkan kampung itu, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Tiba-tiba salah seorang murid Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai guru, apa yang menjadi asbab Allah turunkan bencana di kampung itu? Bukankah di kampung itu banyak orang solehnya? Bukankah di kampung itu banyak ahli ibadah? Bukankah di kampung itu amalan-amalan yang dilakukan oleh penduduk kampung itu sama dengan amalan para nabi? Mengapa Allah menghancurkan kampung itu?" Apa kata Imam Al-Ghazali? Memang di kampung itu banyak ahli ibadah. Solatnya mantap, bacaan Al-Quran mantap, puasa Senin Kamis mantap, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran setiap malam terdengar di kampung itu, jamaah ikhwanul muslimin rahimakumullah. Akan tetapi maksiat, dosa merajalela di mana-mana, sementara mereka mendiamkan dosa-dosa tersebut. Waliyadzubillah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Apabila ada di suatu kampung orang yang banyak melakukan maksiat, dosa, akan tetapi orang-orang di sekitarnya gemar melakukan ibadah, akan tetapi cuek dan tidak peduli dengan mereka, maka Allah tetap hancurkan kampung itu. Itulah makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka ia harus mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati', apabila dia tidak mampu mengubah dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dia akan harus mengubah dengan lisannya. Fa illam yastati', apabila tidak mampu mengubah dengan lisan, fa biqalbihi, cukup dengan hatinya, doakan mereka. Nah, inilah menjadi sebab apabila sama sekali tidak ada yang diubah, mereka hanya fokus pada ibadah mereka masing-masing, tidak peduli dengan kondisi di sekitar mereka, maka ini menjadi asbab turunnya bencana Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah memberikan sebuah penjelasan bahwa yang namanya dosa itu sangat berefek di dalam kehidupan manusia.
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun pernah memberikan penjelasan bahwa dosa itu sama dengan racun. Kita tahu, tidak ditahu bahwa itu adalah dosa, tetap berefek di dalam diri manusia. Apa kata Imam Syafi'i rahimakumullah? Apa kata Imam Syafi'i? Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i berkata, efek dosa itu ada 4. Efek dosa itu ada 4. Yang pertama, apabila ada orang yang gemar melakukan perbuatan dosa, bangga dengan dosa-dosanya, maka yang pertama ini, Allah akan menghilangkan semangat dalam dirinya untuk beribadah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Apabila ada orang yang selalu saja tidak punya motivasi dalam beribadah, malas sholat, malas baca Quran, setiap ingin beribadah selalu tidak ada gairah dalam dirinya, tidak ada motivasi dalam dirinya untuk beribadah, setiap kali masuk waktu sholat selalu mengantuk, setiap kali masuk sholat selalu capek, maka inilah yang menjadi asbab berefeknya dosa itu. Ini yang pertama. Yang kedua, efek dari perbuatan dosa itu, jamaah muslimin rahimakumullah, dosa itu mampu menjadikan pelakunya selalu bersama dengan setan, didampingi oleh iblis la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitana, maka kami akan menjadikan setan itu sebagai pendampingnya. Fahuwa lahu qarin, setan itu yang akan menjadi pendampingnya setiap ia ingin melakukan perbuatan dosa. Setan itu berbisik di telinga kirinya untuk terus berbisik untuk melakukan dosa. Dan setiap kali mereka ingin melakukan kebaikan, setan itu kembali berbisik, jangan melakukan kebaikan. Ini efek dosa yang kedua, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, efek dosa itu mampu menghalangi setiap kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia. Semua kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia, semua kebaikan yang hendak didapatkan oleh seorang hamba selalu terhalang, termasuk persoalan rezeki. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Innar rajula la yuhramur rizqa an dzambihi ma yusibuh." Sesungguhnya manusia akan terhalang dari berbagai macam bentuk kebaikan, terhalang rezekinya disebabkan karena banyaknya dosa. Yang terakhir, efek dari perbuatan dosa itu, ikhwanul muslimin rahimakumullah, Allah akan mengancam pelakunya untuk kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina." Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka akan menjadi penghuni neraka. Mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka sebagai kesimpulan, ikhwanul muslimin rahimakumullah, selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menggerakkan setiap anggota tubuh kita. Mata berkedip setiap harinya, tangan bergerak setiap harinya, kaki bergerak setiap harinya, seluruh anggota tubuh kita bergerak setiap harinya. Itu tidak terlepas daripada asbab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selamat. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya
kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari tim Abu Hanifah Organizer, Al-Ijabah Organizer, Warathatul Anbiya Organizer, apabila Anda ingin melakukan sebuah kegiatan, segala bentuk hajatan Anda, kami dari 3 lembaga Abu Hanifah Al-Ijabah Warathatul Anbiya adalah solusi daripada hajatan Anda. Untuk layanan umat silahkan hubungi kontak di bawah ini. Kontak di bawah ini, insyaallah hajatan Anda akan kami layani dengan sebaik-baiknya, setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.